Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritelo Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer di berbagai bidang yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah untuk melaksanakan pengabdian, pelaksanaan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, yang mana ini merupakan informasi terbaru. Kalau sebelumnya dikabarkan bahwa honorer yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN P3K 2023, yaitu honorer dengan masa kerja 10 tahun. Maka pada pertemuan ini ada satu hal yang sedikit menggembirakan Bapak Ibu honorer. Artinya, bukan lagi perhitungan 10 tahun lebih masa kerjanya baru diangkat jadi ASN P3K. Nah, di sini disampaikan bahwa mulai 5 tahun lebih, maka Bapak Ibu honorer bisa diangkat menjadi ASN. Nah, di sini dua kabar gembira untuk Bapak Ibu honorer yang sudah lebih 5 tahun. Wajib tahu hal ini. Nah, kira-kira apa dan bagaimana terkait dengan informasi ini Bapak Ibu? Bagi Bapak Ibu honorer yang sudah lebih 5 tahun mengabdi, simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang dicalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Pemerintah memastikan tidak ada penghapusan honorer atau non-ASN per 28 November 2023 mendatang. Dan ini merupakan satu ulasan informasi untuk memastikan kepada Bapak Ibu honorer bahwa memang tidak akan diberlakukan penghapusan honorer per 28 November bulan mendatang ini. Dengan demikian, tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap para honorer yang jumlahnya saat ini masih 2,3 juta orang. Pemerintah Kota Denpasar, Bali bahkan akan menaikkan gaji tenaga kontrak atau honorer daerah di lingkungan pemerintah setempat melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan 2023. Nah, tentunya ini adalah satu kabar gembira yang membuat Bapak Ibu honorer di Bali bersukacita karena memang pemerintah daerahnya sangat peduli terhadap tenaga honorer. Jadi kenaikan gaji honorer berkisar dari 300.000 hingga 500.000 per orang. Dengan melihat kondisi kita, dalam arti di sini pemerintah kota Denpasar, untuk honorer itu kita tingkatkan gaji atau honornya melalui perubahan ini. Ini kata Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara di Denpasar. Ini disampaikan pada hari Kamis, tepatan HUT Camry 17 Agustus 2023, baru saja semalam Bapak Ibu. Terkait berapa persisnya besaran kenaikan gaji untuk non-ASN, pemerintah Kota Denpasar saat ini masih melakukan kajian. Jadi, Jaya Negara hanya menyebutkan kisaran kenaikan honor atau gaji itu dari 300.000 hingga 500.000. Nah, berarti Bapak Ibu bisa diprediksi dari gaji yang diterima selama ini, berarti ini bisa ditambah ya dengan angka atau nominal yang sudah disampaikan, kisaran kenaikan gaji 300 sampai dengan 500.000 ini. Jumlah honorer kita pemerintah Kota Denpasar mencapai 8 ribuan. Dalam setahun itu membutuhkan 80 miliar lebih. Ini ujar Jaya Negara, didampingi Wakil Wali Kota Denpasar 1, Kadek Agus Arya Wibawa. Dari 8 ribuan tenaga kontrak itu, sebanyak 2.400-an ber-KTP Denpasar dan sisanya KTP luar Denpasar. Ini menurut Jaya Negara, yang terpenting dukungan mereka terhadap kinerja.
pemerintah. Jadi di sini disampaikan katanya kami tidak melihat siapapun itu karena mereka itu sudah mensupport pembangunan di Denpasar. Mereka sangat bermanfaat bagi pemerintah Kota Denpasar, katanya. Jaya Negara menambahkan, tenaga kontrak ada di semua sektor karena sejak dirinya menjabat tak ada pengangkatan pegawai negeri sipil untuk tenaga teknis. Yang ada hanya pengangkatan pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, itu pun untuk guru dan tenaga kesehatan. Dia mengatakan banyak pegawai negeri sipil atau PNS bagian tenaga teknis yang pensiun, sehingga digantikan oleh tenaga kontrak agar kinerja pemerintah kota tidak terganggu. Jadi pihaknya berharap pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk tenaga kontrak yang terbesar di pemerintah Kota Denpasar bisa segera terwujudkan. Dan ini sepertinya Bapak Ibu bukan hanya untuk Denpasar Bali ya, tetapi ini untuk semua daerah yang ada di Indonesia. Pemerintah daerahnya berharap demikian demi tercapainya impian para honorer untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Satu lagi kabar gembira dari Jaya Negara, beliau mengatakan akan memperjuangkan agar honorer yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau diangkat jadi ASN P3K. Di sini disampaikan katanya kami perjuangkan minimal yang sudah bekerja di atas 5 tahun sebagai tenaga kontrak bisa diangkat menjadi P3K, ujar Jaya Negara. Nah, itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan perhatian pemerintah daerah sebagaimana yang disampaikan oleh Jaya Negara di pemerintah Kota Bali, yang mana ini adalah satu harapan. Beliau mengatakan bahwa supaya semua honorer atau tenaga kontrak itu bisa terakomodir di tahun 2023 tahun ini. Jadi selain disampaikan pengangkatannya, maka ditinjau juga kenaikan gaji melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, sebagaimana yang disebutkan bahwa ada kisaran 300 hingga 500 ribu rupiah per orang, yaitu untuk kenaikan gaji para honorer nantinya ini ya setelah diangkat menjadi ASN P3K. Nah, Bapak Ibu, ini tentunya suatu harapan seluruh honorer di wilayah Republik Indonesia yang sudah mengabdi di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Dan tentunya masa kerja 5 tahun itu bisa diangkat menjadi ASN adalah harapan para seluruh honorer non-ASN. Tentunya ini bukan hanya berharap supaya bisa tercapai di Denpasar Bali, tetapi untuk seluruh instansi pemerintah yang ada di pemerintah kabupaten kota dan provinsi seluruh Indonesia. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.